ya ciri khas agama itu nampak kita ya pesantrennya. Pendidikan-pendidikan lain juga kita lengkapi dengan cara ada belajar nagam, belajar tilawah. Bagus kalian tuh ikuti. Dan Ustaz juga berniat, tapi belum waktu itu setelah selesai MTQ. Karena kemungkinan Ustaz mudah-mudahan termasuk jadi juri nanti ya. Kemungkinan belum pasti ya. Juri nanti di MTQ di Padang besok. Belum pasti lagi. Nah, jadi saya kepingin juga mengajarkan kalau bisa belajar qiraat juga. Ya, bagi yang mau ya. Karena itu ilmu yang penting juga. Ya. Tapi tentunya tidak semuanya. Yang berkeinginan, yang hafalannya bagus juga. Dan lengkapi dengan secara kurikuler, belajar silat, lain sebagainya. Untuk bagaimana supaya ada aktivitas terus di pondok ini, antum nyaman, enjoy, ada kegiatan. Itu tujuan kita. Dan juga fasilitas berusaha kita lengkapi, kita cukupkan. Ya, saya udah juga cerita sama antum kan. Waktu kejadian corona kemarin dari bulan Maret itu kan, Ustaz di sini ya, melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Kerja gitu, bukan usahain kerja tapi usah memikirkan gitu. Nah, selesai lah bak mandi kita. Kita juga melakukan tempat ruang makan walaupun belum selesai ya. Itu kan rencana kita gedung serbaguna sekaligus jadi ruang makan gitu, yang ada kolam di bawah. Terlengkapi supaya ya santri itu nyaman gitu. Kemarin terkendala air ya Ustaz juga pusing walaupun Ustaz tidak ikut mandi limbah itu. Berkali-kali mikir gimana cara air ini lengkap dan sebagainya gitu. Tidak kekurangan air gitu. Ada sekitar lebih seminggu untuk begitu, mungkin sekitar 15 hari. Namun alhamdulillah sekarang kan kita ketemu penyebabnya. Dan air sekarang sudah tidak terkendala kan? Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Tapi itu perlu ya Bang Ramadan Taham. Para Ramadan Taham ini perlu setiap minggu dikuras. Jadi hari Sabtunya jangan dikeluarin air banyak-banyak saja, secukupnya. Jadi hari Minggu itu gotong royong termasuk menguras air. Karena laporan dari santri yang sakit gatal, kata dokternya ini kemungkinan karena bak air itu tidak dikuras. Namanya itu mandi kadang-kadang yang bagaimanapun masuk juga air sabun ke situ ke dalam gitu. Ya mungkin tidak sengaja gitu kan. Atau apa-apa yang masuk ke dalam itu menyebabkan gatal. Jadi oleh karena itu setiap sekali seminggu itu dikuras. Jadi termasuklah diprogramkan setiap minggu pagi itu yang dokter itu wajib juga menguras bak mandi. Nah masuk dalam. Ya sekarang kita lihat nih urusan kita menyelesaikan asrama agar nanti juga nyaman itu ya. Kayak asrama 33 dan misalkan 3 ruangan selesai. Walaupun itu dalam bentuk keberanian aja kita berhutang ya. Nah, tapi kita beranikan mencat ruangan biar indah ya. Kita sekarang sudah mulai dicat. Dari kami semuanya berusaha. Ya harapan terutama saya pribadi dan seluruh kita yang ada ini, program yang ada, fasilitas yang ada ini sama-sama kita jaga, sama-sama kita. Mungkin kita belum bisa bersedekah untuk fasilitas ini mungkin, tapi sama-sama lah menjaga fasilitas yang ada ini.
Karena ini rata-rata kebanyakan adalah wakaf sedekah. Dan ini aset pondok. Aset pondok milik umat, bukan milik pribadi, milik kita semua. Jaga. Kadang lemas Ustaz melihat lokalnya gitu. Udah bagus ada kunci, dimasukkan kerikil ke dalam. Gembok itu. Kerikil apa dimasukkan ke dalam? Mana naluri hati itu, ya. Coba ya kita kan kalau bisa Ustaz itu kan tidak mau, kalau Ustaz supaya tidak kasar lah ngomongnya, tidak kasar itu. Tapi coba dengan hati itu berpikir, dengan perasaan itu. Begitu susahnya orang memikirkan membangun sesuatu, kita merusak. Gunakan perasaan. Bagaimana kalau seandainya punya kita dirusak orang, sakit tidak di kita? Ya kita dirusak orang, sakit tidak di kita? Nah, itu nanti itu kan orang-orang yang hal-hal yang dirusak itu kan orang terzalimi. Berdoalah orang yang terzalimi itu bagaimana? Doa orang terzalimi itu makbul, mustajab. Ya. Lokal dicoret-coret. Apa dicoret-coret lokal? Apa enaknya mencoret lokal? Indahkah mencoret lokal? Pikirkan. Sebagai lokal alhamdulillah bagus dihiasi. Coba antum lihat kita masuk sana ya. Coba dia abang-abang antum yang kelas gitu. Lokalnya sama lokal kayu juga. Kelas 11 tuh. Indah lokalnya. Buku ada tempat bukunya gitu. Diatur. Kadang mereka beriur mencat gitu. Coba begitu inisiatif. Senang nanti kita masuk lokal. Ada sebagai lokal saya lihat ini apa nih lokal ini? Kandang kambing, mohon maaf ya, kandang kambing itu apa? Populer kamprenan, ada baju, ada orang tidur di situ. Gemboknya dirusak, jendela sudah kita kunci, sudah susah saling memikirkan supaya mengunci di belakangnya. Dibobol lagi. Ini coba perasaannya, main perasaan. Pantaskah saya berlaku demikian? Orang sudah susah payah memikirkan semua, melengkapi fasilitas, saya rusak. Karena tujuan saya ingin masuk ke lokal itu apakah untuk makan, untuk tidur, untuk sebagainya. Untuk menggantungkan pakaian saya yang habis saya cuci, saya gantung dalam pantaskah saya merusak jendela, merusak gembok. Nah, mainnya perasaan. Mungkin barangkali antum di antara antum ada yang kesal, barangkali ada kesal kepada beberapa ustaz. Mungkin. Tapi pelampiasan kekesalan itu begitukah caranya? Dengan merusak fasilitas pondok. Begitu diajarkan dalam Islam. Antum mudah hafal hadis kan? Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah telah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Itu makhluk Allah juga itu. Papan, jendela, semuanya itu.
Kalaupun ada kesal sebagainya, bukan begitu caranya. Ada yang tidak puas dengan peraturan pondok sebagainya, ada caranya. Yang paling bagus itu boleh. Perkataan yang baik itu adalah seperti yang jihad yang benar itu adalah mengatakan kebenaran kepada sultan yang zalim, katanya kan. Kalau kita rasa ada yang rasanya nggak puas, ungkapkan ke ustaz tuh. Mohon maaf ustaz, kenapa begitu? Ustaz rasa ustaz itu pun kalau itu kebenaran yang antum sampaikan, dia akan terima, walaupun awalnya mungkin marah. Pantul ustaz yang pak, ustaz mohon maaf ustaz, mohon maaf sekali lagi ustaz. Rasanya kata-kata ustaz itu menyinggung hati saya. Umpama begitu gitu. Lama ustaz kan dia kan manusia juga, tersalah biasa. Ya, ustaz bisa jadi tersalah. Semua manusia ini bisa tersalah. Rasulullah juga pernah tersalah, tapi dia habis itu kalau Rasulullah tersalah nanti ada wahyu yang menegur. Ya. Pernah Rasulullah tersalah kan? Benar, tapi ada wahyu membenarkan. Kita kadang-kadang kalau tidak ada yang benarkan, kita merasa benar aja. Jadi kalau ada pokoknya perbuatan atau tingkah laku ustaznya yang barangkali antum tidak senang hati, tidak apa-apa, sampaikan ke ustaz. Atau sampaikan kepada ustaz lain, kadukan. Apakah dari ustaznya, perbuatan ustaznya, atau perbuatan abang kelasnya, atau apa sajalah yang rasanya perasaan antum tidak senang itu, laporkan. Tidak ada bertingkat-tingkatnya, laporkan ke wali asrama, laporkan ke pesantren, Ustaz Aulia, Ustaz Aulia atau Ustaz Richal, laporkan kepada wakil, kan ada wakil, ada kepala sekolah. Laporkan. Tidak bisa juga, tidak senang juga hati, laporkan pada Ustaz Abdel sebagai mudir pimpinan pondok. Tidak bisa juga, tidak puas juga hati. Ketat sekali pondok ini, banyak peraturan dan lain sebagainya. Ada caranya gitu. Tapi jangan dengan merusak. Bagaimana caranya lagi? Ya berarti barangkali Allah mungkin saya nggak cocok mondok di sini gitu, tapi saja. Karena peraturannya berlainan dengan hati nurani saya. Tapi saja gitu kan. Saya coba peraturan pondok ini, fasilitas pondok ini dan lain sebagainya akan merusak hati saya nih. Orang tua, ibu, bapak, ayah, kalau datang ke pondok itu bisa ya, ungkapkan ke orang tua, sampaikan kepada ustaz. Rasanya saya tidak bisa lagi mondok di pesantren anak. Jelas kan, tidak masalah gitu. Itu lebih baik. Lebih baik. Paling nanti kalau penyampaian dari kita, apa yang terasa? Rasa tidak nyaman sebagainya. Kalau bisa kita baik, kita berbagi. Kalau enggak, ya berarti mungkin barangkali di tempat lain bisa baik, bisa lebih nyaman itu. Daripada merusak. Merusakkan itu menyakitkan hati. Ini kan contoh sudah, ini mudah-mudahan ini bukan berbunyi, tapi dalam rangka contoh istibar. Perbuatan Habli Marko gitu. Merusak gitu. Motor ustadznya dirusak, motor Bang Zalwi dirusak, berkelahi gitu. Kan perginya, pindahnya dengan cara nggak baik namanya itu. Ya kan? Kalau nggak senang dengan pondok, itu dengan baik-baik aja daripada menyakitkan. Itu pindahnya dengan cara tidak baik namanya. Sering terus ditegur gitu. Habli itu udah berapa kali ditegur. Dipanggil wali kelas, sudah pernah dipanggil ini, merusak. Akhirnya berkelahi. Akhirnya pindah, karena kita pindah. Tapi dengan cara tidak baik. Pindah dengan cara tidak baik. Artinya pindahnya dengan, coba kalau pindah dengan baik-baik kan bagus. Ya.
contoh pindah yang baik-baik seperti apa namanya? Aurel. Ya mungkin tak nyaman lagi di pondok ini dia barangkali gitu. Tapi kan baik-baik saja. Pindah. Setahu Ustaz, Aurel tidak ada merusak pondok. Itu bagus. Ya mungkin tak nyaman lagi peraturan pondok, ayo pindah aja deh lagi. Nah, contoh begitu. Nah, itu tidak apa-apa gitu. Ya. Barangkali ya di tempat lain kita bisa baik. Saya contohkan di sini nih. Kita memang berkeinginan supaya pondok ini ramai, lebih banyak. Tapi kalau rasanya barangkali di tempat lain bisa dia lebih baik, itu tidak masalah juga bagi kita. Di sini ada abang antum dulu. Ya tidak banyak saja tingkahnya. Akhirnya Ustaz lobby pondok lain itu kenal Ustaz di mana. Tolong terima di santri saya. Alhamdulillah di sana betul jadi gitu. Sampai hafal 30 juz. Nah, jadi ustaz ya sekarang. Tapi alhamdulillah hubungan terus baik. Dia kadang datang ke sini dia. Kan itu bagus. Ya. Nah, begitulah harapan Ustaz. Nah, harapan Ustaz itu begitu. Jadi kita baik-baik saja. Kita harapan Ustaz itu baik-baik saja. Ya mungkin kadang-kadang ada yang dongkol antum sebagainya itu ya rusak wajib. Tapi jangan lampiaskan dengan merusak. Ya baik-baik aja lah kita laksanakan. Ya. Saya dipahami itu. Ya. Saya dipahami. Dan juga Ustaz mungkin yang merusak ini barangkali 1-2 orang. Lakukan 1-2 orang cuma. Tapi yang lain kenapa diam gitu? Saya sayangkan juga. Ya. Yang centang perenang itu. Ya. Ustaz dia lokal. Kenapa yang lain diam gitu? Kenapa yang lain tak inisiatif? Coba kita tiru lokal apa nama yang lain gitu. Yang bersih, ya, yang teratur. Ini seperti saya contohkan tadi. Nah, coba kita lihat lokal abang kelas 11. Kan sama lokal kayu juga. Coba teratur gitu. Bersih. Nah, coba begitu, ditiru lah. Ada pojok bukunya. Itu yang saya harapkan ya, salah ya. Jadi kalau kita berusaha di pondok, saya katakan berusaha supaya antum nyaman, berisi ilmu yang ada ilmu yang dapatkan di sini. Ya kita bikinlah program-program belajar. Di tahun ini kita tambah dengan kita ulang lagi itu tambah dengan pelajaran-pelajaran peningkatan bahasa. Dan juga abang-abang di IST juga menggiatkan belajar. Habis tahfiz itu kan mufradat, mengajarkan ilmu. Ya, itu kebiasaan Ustaz dulu iman ya begitu juga. Ada yang abang kelas itu mengajarkan adik-adiknya. Jangan itu dianggap beban, tapi ingat itu adalah program yang insya Allah bermanfaat bagi diri antum. Ya, ikuti semuanya. Nah, dengan aman, dengan enjoy gitu. Jangan terpaksa. Nah, kalau sudah merasa terpaksa, acaranya begitu dengan lampiaskan dengan merusak. Sudah rasanya udah istilah bahasa Betawinya udah mumet. Nah, itu bahasa Betawi itu mumet. Mumet itu apa ya? Udah enggak bisa lagi gitu. Nah, mumet. Udah mumet. Jadi udah mumet itu, ya dah, antum hubungi aja orang tua. Ya, tapi kalau bisa awal dulunya kan kita ada guru BK kita, ada Ustaz Febi, konsultasi. Ya, konsultasi. Tujuan ada Ustaz Febi di sini kan sebagai guru BK, guru konseling. Perkara-perkara yang Ustaz Ulai bahasanya bahasa mumet. Perkara-perkara yang membuat antum mumet itu, coba antum sampaikan ke Ustaz Febi. Ya,
mumet saya Ustaz dengan ini udah. Pusing saya dengan peraturan begini banyak sekali Ustaz. Nah, sampaikan. Itu tujuan Ustaz Febi itu ada tuh guru BK. BK itu bimbingan konseling ya. Bimbingan pemikiran. Silahkan konseling. Ya, di sini di samping Ustaz Febi, istri Ustaz itu guru BK juga. Istri Ustaz Saul guru BK juga. Ya, sekali Ustaz izinkan juga kalau ada mau konsultasi dengan ibu boleh juga. Ya, ada perkara yang rasanya antum mumet gitu. Bisa untuk konsultasi. Ya, atau dengan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Ya, kalau Ustaz waktu luang Ustaz kalau seandainya antum yang mau menyampaikan sesuatu bisa juga Ustaz menerima. Tapi waktu itu di waktunya Ustaz agak lapang. Ya. Insyaallah itu aja ya. Saya ingatkan lagi ya. Sama menjaga kita. Sama menjaga, jangan usil, jangan ini gitu. Jangan merusak. Kalau sudah ada yang merusak tuh hati Ustaz sakitnya bukan main. Serius saya sampaikan. Kalau ada yang merusak tuh sakit hati Ustaz. Walaupun yang membangun ini bukan duit Ustaz yang keluar, tapi karena Ustaz termasuk yang memikirkan, dirusak apa yang Ustaz pikirkan itu sakitnya udah main. Ya, ada sajalah yang rusak itu sakit itu Ustaz. Kesakitan hati guru ini itu musibah bagi kita ya. Tapi kalau ada yang inisiatif untuk membaguskan pondok waktu senangnya bukan main pula hati Ustaz. Seperti Ustaz bilang tadi, ada lokal yang dihias, kamar yang dihias, inisiatif senang Ustaz. Ada yang inisiatif membaguskan taman di depan itu Masya Allah senang hati. Bagus santri saya. Ada inisiatif dia. Ada Ustaz lihat beberapa santri yang inisiatif menyiram tanaman di depan itu Masya Allah senang hati guru dengan demikian. Ya, Allah ya, ini udah lama ya, jadi kita bisa. Ini penting Ustaz sampaikan. Ya. Baik, kita masuk ayat 144 ayat surah An-Nisa. Saya bacakan aja dosa tadi ini makan waktu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang beriman, janganlah engkau ambil orang kafir menjadi aulia, menjadi teman kamu selain orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu ingin menjadikan bagi Allah selain Allah Subhanahu wa taala sultan ya. Aturiduna an taj'alu menjadikan bagi Allah sultan, penolong yang benar. Menjelas. Jadi sultan. Jadi ayat ini masih berkaitan tentang masalah orang munafik, sifat orang munafik kemarin, dan jangan kita menjadikan berteman dengan orang munafik, orang kafir tersebut. Kalau kita berteman dengan orang kafir, berarti seolah kita orang munafik. Itu yang dikatakan ya sebelumnya kita bahas mudzabbina baina dzalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Orang munafik itu bimbang terus loh, tidak ke sini dan tidak pula ke sini gitu. Jelas betul enggak masalah pula menjadi orang kafir betul lah jelas pula. Ya. Atau menjadi seorang mukmin. Kalau kafir ya udah, itu kafir udah. Tempatnya udah jelas gitu. Atau menjadi orang mukmin. Kalau orang mukmin sebenar-benarnya jangan menjadikan orang kafir menjadi teman. Menjadi teman ini bisa jadi dalam bentuk yang betul-betul teman, bisa termasuk menfigurkan atau mencontoh orang kafir gitu. Mengidolakan. Ya. Kalau antum kan alhamdulillah nih ya. Antum terpelihara nih di ruang pesantren. Tapi bagi yang di luar atau antum sekali-kali pulang ke rumah nonton TV atau nonton sebagainya lah, antum rata-rata kan sudah punya HP gitu kan. Ya dah, punya HP enggak? Punya kan. Rata-rata, jangan berbohong lah. Antum punya HP walaupun di rumah gitu kan. Ya.
Jadi kalau di HP itu yang tuh idolakan gitu. Idola pemain bola ini sebagainya, idola penyanyi ini sebagainya. Dan kebetulan itu orang kafir, itu berarti kita telah menjadikan depan orang kafir lalu kita tidak berjumpa dengan dia. Ya, kita idolakan jatuhnya Michael Jackson. Tahu tuh Michael Jackson? Tahu Michael Jackson? Tahu, berarti kan ya biasa lah. Kalau anda idolakan Michael Jackson dan dia kebetulan bukan seorang muslim, berarti kan itu idolakan berteman dengan orang kafir namanya. Ya, diidolakan punya orang terkenal lah gitu ya. Apakah penyanyi atau pemain bola sebagainya. Ya kebetulan kan bukan seorang muslim. Itu berteman namanya dengan dia. Atau meniru gaya dia, gaya orang kafir. Gaya itu apa tuh? Gaya itu apa? Hah? Gaya itu jurang di neraka ya. Pasau payal kauna payya. Tiru dalam Quran. Asal dalam bahasa Arab ya. Tapi bahasa Indonesia gaya kan style ya, penampilan itu ya kan. Gaya itu penampilan. Tiru gaya orang kafir. Maka kita berarti mengidolakan orang kafir, berteman dengan orang kafir. Makanya dengan libur corona kemarin ini kita sedikit risau. Karena ada santri yang sudah berubah rambutnya gitu kan. Ini aduh. Baru 4 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. 4 bulan sudah tertiru gaya orang kafir, gitu kan? Itu bahaya. Ya. Bagaimana kalau tamat dari pondok ini nanti? Belum dipikirkan itu ya. Tirulah penampilan, sikap, idolakan para sahabat Nabi ya, Rasulullah. Tiru. Bagaimana kami tahu Ustaz? Ya baca buku. Kalau film nggak ada, jarang film apa? Menggambarkan kehidupan sahabat Nabi itu jarang. Ya. Kalaupun ada kadang-kadang tidak lengkap. Ya. Atau mungkin pernah nonton film Umar bin Khattab? Nah. Bulan Ramadan dulu nah. Kadang-kadang tidak lengkap juga. Walaupun ya boleh lah gitu. Coba Muhammad Al-Fatih, gambaran kehidupan Muhammad Al-Fatih. Nah nonton.